istilah mudik dan pulang kampung itu kita tinggal menganut aliran yang mana. Jadi kalau anak bahasa, pembelajaran bahasa yang pertama itu menggunakan buku ini, linguistik umum. Kalau di dalam buku ini itu bahasa itu bisa dilihat dari teks dan konteksnya. Sementara dari dulu perdebatan itu juga sudah ada. Jadi kalau dari dalam bukunya Cair, ketika kita menyikapi adanya fenomena mudik dan pulang kampung itu, ya kita lihat ini, kita kembali ke buku. Jadi kalau buku menjelaskan, jadi memang ada aliran-aliran dalam linguistik. Linguistik itu ilmu bahasa. Jadi ada di sini ada linguistik tradisional, kemudian linguistik struktural, jadi ada linguistik transformasional dan aliran-aliran sesudahnya. Jadi memang ya ilmu tetap berkembang kan, menyesuaikan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi memang tidak perlu disikapi dengan pikiran yang terlalu membebani lah. Itu hanya fenomena budaya yang ada di sekitar kita yang menjadi lahan baik bagi kami untuk meneliti sebagai perkembangan bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk melihat maknanya, silahkan nanti belajar tentang makna dari mudik dan pulang kampung. Silahkan belajar menggunakan ilmu semantik. Itu kalau ingin melihat dari maknanya. Kalau ingin melihat dari konteks dan situasinya, silahkan belajar ilmu pragmatik dari ini bukunya George Joule. Kalau semantik kebetulan saya punyanya yang Sarwiji Suwandi ya. Jadi kalau mau melihat, tadi kan sudah dari makna itu semantik. Kalau dari situasi dan kondisi berarti pragmatik. Nanti kalau keadaan sosial masyarakat berarti sosiolinguistik. Nanti kalau mau belajar lagi tentang hubungan kepribadian seseorang dilihat dari bahasanya, berarti nanti psikolinguistik. Jadi memang ya kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang, tidak hanya bisa melihat dari satu, kamus tidak bisa kita jadikan satu-satunya acuan kalau menurut saya loh ya. Jadi kita tidak bisa berangkat dari kamus. Jadi kita kalau dalam bahasa memang ada istilah sosiolinguistik, pragmatik, semantik, psikolinguistik dan lain sebagainya, yang kalau anak-anak bahasa pasti mengenal pembelajaran tentang ini. Jadi pesan saya yang terakhir untuk mengakhiri pembicaraan kita tentang eksistensi bahasa Indonesia adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadilah pribadi yang tetap mengutamakan kepribadian bangsa ini, menjadi pribadi bangsa yang sebaik-baiknya dan menjaga citra bangsa dengan berbahasa Indonesia yang santun ya. Jadi citra bahasa Indonesia, menjadi pribadi Indonesia dengan menjaga citra bahasa Indonesia dengan berbahasa yang santun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Mas Abdur yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berkolaborasi ya di masa-masa baik ini. Jaga kesehatan selalu saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga ujian ini akan segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.